Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah, dan pada video kali ini saya akan membacakan kembali video yang sudah saya bacakan sebelumnya. Namun kali ini merupakan full version dari cerita yang sebelumnya ya teman-teman. Yang kali ini berjudul Teluh Kamu Harus Mati. Cerita ini mengisahkan tentang terkena stroke sampai kondisi yang benar-benar parah sekali, sehingga banyak kotoran yang berserakan di tempat tidurnya. Pokoknya cerita ini sangat-sangat sedih sekali dan sangat mengenaskan sekali. Nah, cerita kali ini tuh ditulis oleh akun yang bernama Indah. Nantinya kalian bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Cerita ini merupakan ya gabungan dari part-part sebelumnya untuk kalian yang benar-benar suka dengan cerita yang lumayan panjang. Jadi cerita kali ini bisa kalian tonton ataupun dengarkan kisahnya ya teman-teman. Karena banyak juga yang benar-benar dapat kita ambil dari pembelajaran dari kisah ini tentunya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk mari langsung saja, daripada kita lama-lama, kita akan mulai ceritanya. Saya terima nikahnya Karina binti Yustira dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Sah, sah. Alhamdulillah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suami baruku pada pagi hari itu. Oh iya, perkenalkan, saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini saya sangat berbahagia dinikahi oleh seorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya arungi, tapi perasaan berbunga-bunga lebih terpancar di hati ini. Bagaimana tidak, di tengah status saya sebagai seorang janda beranak satu, Allah masih mengirimkan sosok pria baik yang mau menerima keadaan serta menyayangi bahkan menafkahi saya dan juga putri semata wayangku. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hati saya mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto, sisi yang turut mengantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali kerja ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara aku dititipkan di rumah orang tuaku, di mana dia berjanji akan menjemput diri ini beserta putri sematawayangku, Lena, di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie sangat instan. Aku mengenal dirinya dari sosmed. Di sanalah awal kami perkenalan dan saling bertukar nomor telepon. Kala itu Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku, dan selebihnya terjalin melalui komunikasi via telepon. Namun pertemuan kedua dengan beliau membuat hariku benar-benar sangat bahagia, dan juga hatiku luluh lantah. Aku seperti tidak bisa menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan untuk melamarku, dan hanya berselang 5 bulan lamaran itu, kami memantapkan diri naik ke pelaminan guna mengesahkan batra rumah tangga yang hendak kami jalani bersama. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia masih SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku serta seorang adik lelaki. Ibunda tercinta sudah lama berpulang sesaat setelah melahirkan adik sematawayangku itu. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang menemui keluargaku, dan dia datang memenuhi janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cintaku kian bertambah. Semula aku mengira aku akan tinggal bersama ibu mertua atau mengontrak di sana.
namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Satu rumah cantik yang berlokasi pada salah satu kota Madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaan di sana cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi, walau sudah banyak rumah yang terbangun. Hanya beberapa kepala keluarga yang benar mendiami tempat itu. Sisanya bangunan kosong yang sepertinya hanya dijadikan invest bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu terdapat 15 rumah lain, dan hanya 4 rumah yang sudah terisi, dengan kata lain 11 rumah masih kosong. Selain itu, ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bagiannya rubuh, serta dipenuhi oleh ilalang-ilalang liar. Untuk rumah yang kami tempati sendiri terdiri dari 3 kamar tidur, 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang. Cukup aneh karena satu kamar tidur lagi berposisi di belakang dekat dengan kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat sangat kotor, di mana bagian pintunya tergembok menggunakan rantai, belum lagi posisi pintunya yang juga berada di bagian belakang, tidak menghadap ke bagian depan seperti 2 kamar lainnya. Hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding karena merasa tidak lazim akan tata letak kamar tersebut. Sempat kutanyakan kepada Mas Wanto perihal kamar terkait itu, dan dia berkata hanya kesalahan konsep kala dirinya membangun rumah, di mana kamar itu sudah terlanjur dibuat dan berakhir sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasanya rumah itu sudah dari 5 tahun lalu dibeli olehnya. Dan lebih konyolnya lagi, Mas Wanto malah menggoda diri ini dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di sana. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diri ini kala itu. Singkat ceritanya, kemudian kami berjalan dengan mesra, selayaknya kehidupan pengantin yang baru lagi kasmaran. Mas Wanto juga memperlakukan Lena seperti anak kandungnya sendiri, dan semua berjalan indah layaknya kisah romantis yang ada di film-film. Hingga 3 bulan berlalu, kebersamaan dengan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja hari yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6, namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, aku habiskan aktivitas sebagaimana ibu rumah tangga yang lazimnya. Selang aku menidurkan Lena di kamar, kemudian terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas aku ambilkan payung dan kunci gerbang. Mengingat hujan yang baru turun dengan derasnya, langkahku sigap dengan tangan yang sudah menggenggam sebuah payung. Kubuka pintu depan, sontak aku kaget dan berteriak, "Oi, siapa kamu?" Bukan Mas Wanto yang ada di sana, namun tampak seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar. Teriakanku membuat dia menghentikan aktivitas itu dan menatap sinis ke arah diri ini. Takut wanita itu berniat jahat, atau mungkin dia tidak sendiri. Aku kemudian berteriak, "Tolong, tolong, maling!" Teriakku terus menerus. Wanita itu gugup. Seiring dengan teriakan yang aku lakukan, tatapannya menoleh ke berbagai arah seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapannya di tengah suara hujan yang menambah horor suasana. "Awas ya lo perek," ucapnya sembari berlari pergi meninggalkan tempat ini. Darah seakan turun, melepaskan seluruh sendi tubuh. Tanpa sadar aku merintikkan air mata. Ya, pikiranku buyar kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa selain hanya
berjaga di depan pintu sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti Mas Wanto tidak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kala mendengar suara dari dalam rumah. Suara itu menangis sembari memanggil diri ini. "Dah, budak di mana?" teriak Lena yang terbangun dari tidurnya. "Iya nak, bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk ke dalam rumah. Ku gendong Lena berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak tangis terbangun dari tidur. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu sesuai permintaannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan dirinya di lantai, tempat di sampingku. Tanganku mulai sigap mengambil gelas dan kaleng susu, sedang asik meracik susu itu. Kemudian terdengar dor dor dor. Suara gedoran terdengar sangat kencang, memaksa untuk mendobrak pintu. Astagfirullah. Spontan aku berkata, aku lupa akan kejadian yang baru saja aku alami. Dan aku pun lupa untuk menutup pintu depan dan segera berlari ke arah pintu depan, meninggalkan Lena sendiri di dapur. Sigap langkah ini kupastikan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang masuk kala itu. Setelah semua terasa aman, aku kembali ke dapur. Kulihat Lena terdiam dan fokus memandang ke arah pintu kamar kosong di bagian belakang itu. "Ada apa nak?" tanyaku kepadanya. "Siapa di dalam bunda?" tanyanya polos sembari menuju ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Brak brak brak. Pintu itu terguncang keras seperti ada seseorang dari dalam sana yang ingin membuka paksa pintu tersebut. Ku genggam sebelah pisau, sembari langkahku pelan berjalan menuju arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka, dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis dan mengerikan seperti ini. Namun malam itu, sesaat setelah kuletakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan kekelaman seperti bersemayam di dalam sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentolerir peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari saja. Pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah, spontan ku angkat Lena, ku peluk erat dia sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tidak kunjung reda bahkan tidak dapat membendung niatku untuk keluar dari rumah ini, dan hanya sekejap baju kami sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah. Dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana hujan-hujan, Dek?" kata pria yang tidak lain adalah Mas Wanto, suamiku. "Takut Mas," kataku terbata-bata berurai air mata. Diambilnya Lena dari pelukanku, sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah biadab itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang seorang wanita sinting yang mencoba masuk ke dalam rumah. Anehnya Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. "Oh, dia kesini tadi," katanya kepadaku dengan santai. Emosiku kian mempuncak saat ku katakan tentang gedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, "Lupakan, kamu itu kecapean." Aku sempat marah akan sikapnya. Pertengkaran kecil terjadi tatkala ku paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang aku terima. Kali pertama kurasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku. Perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. "Bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai," bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan. Selang dari kejadian itu, hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya.
Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi brek, 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 seperti ada seseorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberanikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Aku berdiri di depan rumah sembari menyendari ke arah atap rumah. Tak hayal bulu kudukku naik, wajahku memucat. Kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu suara itu tidak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genting. Suara itu acap kali terdengar bila senja mulai menyapa, dan kalian sudah paham kan? Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku bahwasanya ada ataupun adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan pertanda teluh yang sedang dikirimkan oleh seseorang. Beberapa kali aku sampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto, tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga yang membuat hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merambat kepada Lena. Sekalipun sikapnya dingin kepadaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya Lena mengalami demam yang tidak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena ya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa dia berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangannya dari RS. Namun semenjak saat itu Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri, dan bila malam tiba dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa sakit. Akit, akit, tolong Enda bunda. Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana, layaknya seorang ayah. Mas Wanto sigap merawat Lena, malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku, dan kami bahu-membahu dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal-hal mistis malah meminta izin kepadaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena mencobai ustadz itu. Sebut saja namanya Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Singkat cerita, Lena kemudian dibawa masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di rumah Ustadz Malik. Ustadz Malik hanya memperbolehkan pria saja yang masuk untuk menemani Lena. Alhasil aku hanya menunggu mereka di teras depan dengan ditemani oleh Bu Marni, istri dari Ustadz Malik. Lama menanti Mas Wanto akhirnya keluar bersama Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena langsung melayangkan pertanyaan kepada Mas Wanto. Lena bagaimana Mas? Mas Wanto mengatakan dan juga mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam, dan aku pun sudah ditinggal oleh Bu Marni dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan. Kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tidak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk membrodel Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, nanti ku jelaskan di rumah. Ustadz Malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Diberikannya botol itu ke Mas Wanto. Dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pula. Loh, Lena bagaimana?
Tanyaku keheranan kepada mereka. Biar Lena istirahat di sini. Besok kalian jemput dia. Jelas Ustadz Malik menjawab pertanyaan itu. Dek, nanti sampai rumah kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak, kata Mas Wanto kepadaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya. Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian. Sesamanya di rumah, aku tidak mau berdebat dan hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan oleh Mas Wanto. Kemudian ku ambil beberapa helai baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang, raut lelah terpampang di wajahnya. Ku cium keningnya. Terima kasih untuk semuanya ya Mas, ucapku dengan pelan. Tepat di jam 8 pagi, kami sudah menyatroni rumah Ustadz Malik. Tanpa banyak berbasa-basi, kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantarkan kami kembali. Selama di perjalanan, dia mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Teluh, katanya kepadaku. Dituturkannya apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasanya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku syok mendengar penjelasannya Mas Wanto. Sempat ku tanya, apa wanita sinting itu ada hubungannya dengan semua ini? Mas Wanto tampak diam sejenak. Tidak baik berprasangka buruk, jawabnya kepadaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki kelainan alias orang gila dan merupakan warga kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto, belum lagi saat aku bertanya soal kamar dan kejadian yang ku alami. Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa. Jelasnya singkat, namun Mas Wanto berjanji dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui, katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur, terganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena pulas tertidur. Dia tampak baikan. Tidak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari yang lalu. Bahkan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat, perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah. Kehadiran kami yang tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung, bila ada yang kembali maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan ini. Mas Wanto menjawab dengan singkat, "Biar surprise saja Pak," ucapnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto, mungkin dalam hatinya tidak mau mempermasalahkan hal ini menjadi besar yang mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataannya seolah membuat aku dejavu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. Semua setelah normal. Nanti pasti Mas akan jemput ya Dek. Begitu janjinya kepadaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Ya bagaimana tidak, sedari maghrib menjelang wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung, matanya jelalatan, menilik ke berbagai arah, keringat dingin menyucur di dahinya. "Kamu kenapa Mas?" tanyaku. Enggak apa-apa Dik, jawabnya seperti orang yang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kamu lagi, minumkan air ini ya Dik.
Ingat kalau penyakitnya kambuh saja. Pesannya kepadaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar, ku peluk dia, mencoba menenangkan hatiku. Jaga diri baik-baik ya mas, pesanku kepadanya. Beberapa hari berselang keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh, komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan dengan lancar. Untuk keadaan rumah berangsur kondusif, Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana telur itu ditanam. Benda berbentuk seperti boneka terbungkus kain putih berbentuk pocong. Terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian yang disematkan dengan tanah dan tetesan darah. Begitulah penuturan Mas Wanto kepadaku. Malam Mas Wanto juga sudah mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1-2 minggu ke depan. Ketika kerjaannya lengang, baru seminggu informasi itu ku terima. Kabar baik seketika berubah drastis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan. Ku beranikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan kala ku dengar bahwasanya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Dengan berat hati ku titipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat kembali ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat bila mana aku tidak kembali ke Jakarta. Mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto tergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya kering dengan wajah pucat. Dia tergulai lemah, lemas, tidak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam. Belum lagi sekujur tubuhnya membar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya benar-benar basah, terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu tercecer hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di dalam kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab perkataanku. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari, pergi menuju ke rumah beberapa tetangga memohon kepada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus. Dia dirawat di kamar ICU. Buntu itulah yang aku alami. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hanya ibu mertua yang dapat ku harapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat ini. Sehari suntuk ku jaga Mas Wanto, ku pijiti kakinya, tangannya, dan berbicara apa saja yang aku bisa. Berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepadanya untuk sembuh. Keesokan paginya ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kantor dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu mengonfirmasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. Transient ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan kepadanya. Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan, terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak hayal penjelasan itu, hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes di bibir ini. Ku coba tegar menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaannya lagi. Ku peluk dia. "Sabar ya Bu, Mas Wanto pasti sembuh," ucapku menenangkan, walau sebenarnya aku jatuh dan aku jauh lebih terpukul.
Sekitar jam 11 kurang, aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam, suara kedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari dalam kamar, di mana kasur itu pun masih bercecer kotoran yang sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi, persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Ku buang jauh rasa takut itu dan mulai pengabdianku menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih tertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra ku kerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Retorika awal yang ku rancangkan, kenyataannya berbanding terbalik dengan realita. Aku seperti tersihir larut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masakan yang nantinya akan kami makan di rumah sakit, mataku menilik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka 6. Seketika itu juga nyali besar yang entah dari mana datangnya kini hilang bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakutiku. Aku merasa canggung dengan rumah sendiri, apalagi saat ku lihat pintu itu, hawa panas seperti terpancar dari dalam sana, seolah ingin menunjukkan sesuatu yang teramat hitam. Rasanya belum sampai semenit rasa takut itu muncul, raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar. Wah, pintu itu juga mulai bergetar, brak brak brak. Terlihat jelas gagang pintu itu naik turun, seakan-akan ada orang yang memainkannya dari dalam sana. Baru saja ku balikkan badan, bersiap mengambil ancang-ancang kabur, langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpinggal. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan langsung sesosok putih terbalut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi porok dan juga nanah. Pocong, ucapku spontan. Tenang, tenang Rin, kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk, kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang. Bukan karena keberanian, tubuhku serasa kaku. Bahkan lisan ayat suci yang aku ucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tidak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong itu musnah dari hadapanku, kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana, tangan itu merapat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkramannya. Nafasku terengah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku, sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara azan Isya mulai berkumandang. Seketika itu juga kedua sosok gaib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tidak berhenti berucap. Aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan kepadaku. Segera aku berdiri, mengambil perlengkapan yang akan aku bawa ke rumah sakit. Langkahku sigap mematikan semua listrik dan langsung menuju rumah. Sambil menunggu ojek online yang telah kupesan, sengaja aku menyamperin salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur aku sudah tidak memiliki keberanian lagi walaupun hanya berdiri di depan gerbang rumah itu. 10 menit berselang ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek,
bulu kuduku merinding. Kala ku sadari sosok wanita itu merupakan perempuan sinting yang dulu pernah menggedor-gedor gerbang rumah. Sekilas kulihat dia tersenyum kepadaku dan tatapan matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam, itulah yang kurasa kala menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan mengantarkannya ke bangsal, tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh, menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menelusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dalam kesesatan. Sesaat berlalu dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya sedang dirawat. "Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf Bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain aja? Kok lama banget sih? Ibu jadi khawatir," balasnya. Raut wajah wanita tua itu memelas, terlihat lelah. Enggan aku ceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum juga membaik. Tidak ingin aku menambah beban pikiran di antara kami pada malam ini. "Bersihin rumah Bu, sama buatin makanan," ku gelar tikar kecil dan langsung ku sajikan masakan yang telah ku persiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat, biar saya yang jaga Mas Wanto," seruku kepadanya. Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tidak lama berselang ibu mertuaku terlihat sudah tertidur, hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruangan VIP, ada 2 kasur lain yang menganggur. Sempat ku meminta agar beliau tidur di sana ataupun di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijati Mas Wanto sembari membacakan doa. Dan tidak berselang lama, mataku pun sudah tidak dapat menahan rasa kantuk. Belum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi ku alami. Karena tidak enak dengan ibu, ku urungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan fata morgana hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur aku bergidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Aku ingat juga saat aku berlari di lorong rumah sakit ini. Aku merasakan mereka mengikutiku, seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerak-geriku. Dan dalam fata morgana itu, mataku mulai tertutup, terasa lelah akan semua ini. Terdengar suara samar-samar ketukan pintu, membangunkanku dari tidurku. Dan ketukan itu kembali berbunyi. Ku buka mata dari tidur singkat yang baru ku jalani. Aku tidak langsung berdiri ke arah pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku mau berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. "Ibu juga dengar," katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. "Lebih baik kita biarkan suara itu," pungkasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu, sebelum aku menyadari bahwasanya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam. Sekalipun itu petugas medis, tentunya dia akan masuk cukup dengan 1-2 kali ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarikan nafas satu-satu, seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke arah sumber suara. Samar bayangan sosok itu sudah berdiri di tengah posisiku dan ranjang Mas Wanto.
Bayangan terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding aku lihat bentuk wujudnya yang tidak lazim. Kakinya lurus menyatu dan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegang tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan sangat-sangat dingin. Pelan aku berbisik, "Ibu sakit." Yang hanya dijawab olehnya dengan isyarat menempelkan tangannya di mulut. "Shh." Dahinya mengkerut, memaksa matanya agar tetap tertutup. Pagi tiba dan kami terbangun dengan perasaan yang tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu sudah menyodorkan berjuta pertanyaan kepadaku. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian?" tanyanya. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Aku mulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan juga Ustadz Malik. Benar, kenapa aku sangat lupa? "Ustadz Malik, Bu," kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Ku bongkar tas yang kubawa, tak ku hiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto. Ku charger HP itu. Jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kontak HP Mas Wanto. Ku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto sekarang ini. Semenjak kejadian biadab yang kami alami, jujur, aku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi. Aku berpikir dia terkena teluh. Alhamdulillah Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto dan dia berjanji akan sesegera mungkin berkunjung selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai. Aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segalanya, termasuk kepulangan kami ke kampung halaman itu. Ibu hanya bisa menggelengkan kepalanya, seolah sedikit ragu dengan apa yang aku jelaskan. Malah dia mewanti-wanti agar kami tidak percaya dengan dukun dan sebagainya. "Berserah ya kepada Allah, jangan sampai kalian salah, malah kalian yang nanti jadi pelaku kesesatan," pesannya kepadaku. Menjelang sore hari, ibu berpamit pulang. Selain memang dia belum mengganti baju sedari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Berdagang jamu merupakan mata pencaharian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu juga dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain belum ada tanda-tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat ku kirimkan foto keadaan Mas Wanto, berharap keibaannya, namun hingga maghrib tidak ada balasan lanjutan yang aku terima. Aku berwudu bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Maha Pencipta. Kusyuk aku berdoa memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirim pertolongan. Tidak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana. Tidak banyak dia berbicara kepadaku, hanya sekedar salam, dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa membacakan ayat-ayat suci. Dia mengusap kaki Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat. Tubuhnya menggelincang, bergerak seperti memberontak, darah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah sangat keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian berdua, kata Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya. Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilnya botol kecil yang ada di sakunya. Botol itu berisi minyak, dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus membacakan doa. Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Lagi-lagi hal itu ataupun hal di luar nalar, terpaksa aku lihat tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya.
Baju putih Ustadz Malik tampak ternoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus mengeluarkan ataupun memuntahkan darah. Darah merah kayu taman yang sangat amis dan juga busuk. Dan baru kusadari tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Setiap paku dan jarum yang berhasil ditarik Ustadz Malik keluar dari tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini, dia tidak akan sanggup bila semuanya diselesaikan sekarang. Diambilnya kain putih, diletakkannya paku dan jarum itu, mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam pada tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi berdua dengan wanita. Sesaat setelah selesai, tidak banyak wejangan yang diberikannya. Dia hanya berkata, "Tolong dibersihkan, dia akan baik-baik saja," seraya pergi meninggalkan kami. Langsung aku panggil suster yang berjaga malam itu. Dengan meminta bantuannya, aku ganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Ada pertanyaan dari suster itu akan apa yang terjadi, atau aku tidak dapat berkata apa-apa tentunya, selain mencoba meyakinkannya bahwa semua baik adanya. Singkat ceritanya, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara, bahkan secara ajaib, dia sudah bisa duduk sendiri, walaupun kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor. Tidak banyak yang aku ketahui karena Ustadz Malik meminta aku dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tidak peduli apa yang dibahas oleh mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh lebih dari cukup untuk diriku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Harapan semuanya sudah berakhir, ternyata hanya ada di angan-angan saja. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir di mana akulah yang akan menjadi pesakitannya. Berawal dari keisengan aku akan isi yang ada di HP Mas Wanto, tabir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakannya gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu. Teluh utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian, dan lain sebagainya dari wanita yang akhirnya ku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari dalam kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu, tetapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami? Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya. Bila dari awal ku ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga aku berkemas walau mulut manisnya tidak henti memohon maaf. Namun hatiku seperti terkunci, enggan terbujuk oleh omongan busuknya. Dan malam itu aku pulang dengan hati yang sangat-sangat hancur. Kepulangan ke rumah untuk kedua kali tanpa ditemani oleh Mas Wanto sudah pasti membuatku menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burung ku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Rumor aku dicerai KDRT, bahkan sampai ada kabar yang mengatakan aku disampaikan karena keganjenan, menjadi gosip sampah yang mereka perbincangkan setiap harinya. Sudah pasti sebagai manusia biasa ada batasan dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak kugubris sudah tidak dapat aku tolerir lagi.
Ya bagaimana tidak, aku yang berniat belanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya omongan tetangga tentang diriku ini. Mereka tidak lagi berbicara di belakang, tanpa ada rasa tidak enak terhadapku. Salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja namanya Bu Eni, memantik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku, tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan memvonis, bukan menanyanya. "Kamu diceraiin," ucapnya ketus pada saat itu. Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni, mereka malah kompak menghakimiku saat itu. "Iya, sudah beberapa hari. Mana suamimu? Beneran cerai ya?" celah wanita yang lain yang ada di sana. Kuurungkan niatku berbelanja di sana. Aku berbalik arah dan pergi meninggalkan mereka. Tapi Bu Eni malah membuatku semakin jengkel. Malah pergi bukannya dijawab. Serunya kembali. Saat itu pula otakku seperti penuh dengan darah. Terasa mendidih, aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya, kutatap wajahnya yang sangat mengesalkan itu. Wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diri ini. "Ibu mau tahu soal apa?" bentakku tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup, namun masih saja wanita sama ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti berbicara, tanganku spontan meraih botol bening dan kemudian menghantamkannya tepat di kepalanya. Ibu ini ambruk, darah bercucur hebat dari kepalanya. Entah setan apa yang merogoh jiwaku. Saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati. Walau tubuh ini masih hidup, melihat dia terkapar meringis kesakitan bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantamkan beling itu kepadanya. Alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata. Keadaan sempat heboh saat warga berbondong dengan berbagai macam sesuatu yang mereka bawa, datang ke rumah meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjagaku sepenuh hati. Bapak dan adikku, hanya mereka berdua yang benar tulus membelaku. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi. Singkat ceritanya, aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di balik dinginnya jeruji besi. Dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhkan ataupun meluluhlantahkan hatiku. Mas Wanto tantang Mbak Pahlawan, dia menjamin diriku, dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya, dan yang paling penting kehadirannya soal menyelamatkan wajah keluargaku, serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku. Meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun tetap dia memberikan maaf dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semua terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan Bapak dan berjanji secepat mungkin merealisasikan permintaan Bapak. Di sisi lain, semua peristiwa itu juga kuceritakan kepada mantan suamiku, dan setelah berkonsultasi dengan Bapak, walau berat hati, aku menitipkan Lena lebih lama dari yang kupikirkan. Ada benarnya pikirku seandainya perceraian itu pun cepat terjadi, tapi tidak ada jaminan wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kami. Tidak sampai sebulan Mas Wanto sudah kembali menemuiku. Walau belum resmi bercerai, setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Di bawahnya tanda bukti surat berisikan permohonan cerai yang saat itu sudah masuk dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuatku memohon kepada Bapak agar diberikan izin ikut kembali ke Jakarta bersama Mas Wanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan permintaan itu, tapi karena sedikit paksa dariku, mau tidak mau, beliau tetap memberikan izin, tapi tidak dengan Lena tentunya.
Biarkan Lena tetap dengan bapaknya sampai semua selesai. Seru bapak kepada kami. Kehidupan rumah tangga kami kembali hangat. Butiran cinta tumbuh subur berbalut tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita kolor layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong dari info Mas Wanto. Barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang empunya. Fotonya Mas. Aku bakar, katanya sembari menggodaku 1 bulan berlalu. Mas Wanto pun sah bercerai. Kami juga sudah berencana kembali pulang untuk menjemput Lena guna berkumpul kembali bersama kami. Dan belum lagi aku juga mempunyai kado spesial buat Mas Wanto. Pasti dia akan bahagia melihat 2 garis merah ini, pikirku. Malam itu seperti biasa sepulang Mas Wanto kerja, aku sudah menyiapkan makan malam. Ku pijat badannya. Mas, aku telat. Bisuku kepadanya. Ah, yakin kamu Dik? Tanyanya kepadaku dan kutunjukkan hasil tesku kepadanya. Ini loh Mas, kataku, garis 2. Aneh tidak ada raut wajah bahagia, ekspresinya datar, senyumannya pun seperti dipaksa. Seolah tidak suka dengan perkataanku dan semenjak itu, aku seperti mengulangi kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali beringas. Rumah ini kembali panas. Hampir setiap hari kami bertengkar, malah lebih parah dari kejadian terdahulu. Mas Wanto tidak segan main tangan bila kami sedang bertengkar. Menjelang usia kandunganku 4 bulan, kehidupanku semakin tidak berarti. Belum lagi suara lemparan pasir atau tanah kembali terdengar di setiap malam, dan lebih horor lagi wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Aku sempat bersikap ketus dengan kehadirannya. Malah pikiranku melayang jauh. Apakah perubahan sikap Mas Wanto karena ulah wanita ini lagi? Bahkan sempat kumaki dia dan kupaksa mengakui perbuatannya, namun dia hanya tertawa. Haha, jangan mengatakan aku jalang. Aku sudah tidak menginginkan Wanto, ucapnya dengan ketus. Justru aku bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalkan diriku demi pelacur sepertimu, ucapnya lebih lanjut memaki diri ini. Sontak aku terdiam, gugup dengan ucapan wanita sinting ini. Aku memang tidak suka padamu dan sempat berpikir kalian mati saja. Hanya saja kedatangan Wanto minggu lalu kepadaku membuat aku iba kepadamu, ucapnya kembali. Mas Wanto menemuimu, tanyaku lemas mendengar perkataannya. Iya, ada masalah. Bukan hanya menemui, tapi kami. Ya taulah, kalau wanita sama pria. Haha, ucapnya sembari tertawa lepas. Aku semakin bingung dengan perkataannya. Tidak usah heran, aku sudah tidak ada hubungan dengan Wanto. Aku tidak tahu entah apa yang menggerakkan hatiku menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi, tinggalkan dia kalau kamu masih ingin hidup. Tahu untuk apa Wanto menemuiku? Ucapnya memberikan pertanyaan kepadaku. Untuk membunuhmu, jawabnya sembari memandang tajam ke arahku. Wanita itu berjalan mendekati diriku. Jarak kami kini tidak lebih dari 20 cm. Dielusnya perutku sembari berkata, bukan salahmu, salahkan ibumu terlahir murahan, ucap wanita sinting penuh dengan tawa. Aku hanya terdiam, aku sangat takut, yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Ada yang kamu tidak paham, katanya kembali bercerita kepadaku. Dulu aku dan Wanto saling mencintai. Sebelum ibunya selalu mengganggu rumah tangga kami, dan aku selalu dihina hingga aku keluar dari rumah ini. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak. Bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu mandul. Dan kamu tahu apa yang Wanto akan lakukan? Menumbalkan dirimu serta anak haram di rahimmu itu. Jelas wanita itu sembari tersenyum tipis. Aku berkedip ngeri, merasakan takut yang amat sangat, takut akan kesalahan besar yang telah aku perbuat. Wanita itu kembali melangkah ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya mengusap wajahku sembari mendekatkan wajahnya. Dia mencium pipi ini. Sedulur getih, bisiknya, sembari melepaskan tangannya dari kepalaku dan berlalu pergi.
Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan juga part pertama dari kisah ini. Nah, cerita ini benar-benar banyak sekali plot twistnya ya teman-teman. Jadi kalian harus menyimaknya dengan baik dan kalian juga harus menyimak part pertamanya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kalian klik tombol lonceng notifikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, semoga kalian bisa mengambil banyak pembelajaran dari kisah ini. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.